Oke, halo guys, balik lagi sama aku Cynthia Audrey. Nah, kali ini, wah ini sih benar-benar surprise banget bisa ketemu Mas Ade. Ya, terima kasih Cynthia udah datang ya ke Apa sini. kabar Mas? Baik, 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 terima pasti kasih. sehat banget lah ini Iya. dengan pola hidupnya. Paling ini aja sih Mas, aku masih mau tanya-tanya karena aku juga masih dapat banyak pertanyaan dari sosmed kayak kemarin. Kak, emang cewek boleh ya angkat beban berat-berat? Jangan nanti berotot jadi jelek gitu kan. Iya. Pengen jawab tapi takut salah gitu. Jadi mending Mas Ade langsung nih yang jawab. Seberapa penting otot itu buat wanita, Mas? Iya, iya betul. Jadi memang kalau kita bicara kebermanfaatan otot itu kan sebenarnya itu bermanfaat bukan cuma wanita, tapi Iya. juga pria, bukan cuma tua, tapi juga muda, bukan cuma dengan berbagai latar belakang apapun juga semua pada dasarnya otot itu kan bagian daripada komposisi tubuh kita. Iya. Nah, yang lebih uniknya lagi terutama kalau otot rangka itu adalah salah satu organ tubuh kita yang terbesar di badan kita. Nah, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, kalau tulangnya kuat otomatis biasanya akan berpengaruh kepada kemampuan kita untuk melakukan gerak. Nah, ketika gerak kita biasanya berkurang, nanti akan berpengaruh kepada kadar lemak yang meningkat. Dan kadar lemak yang meningkat adalah cerminan daripada berbagai klaim BPJS Kesehatan. Iya, penyakit berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah biasanya 95%, penyakit metabolisme, tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Tapi karena kita nggak paham soal bagaimana mengantisipasi dengan menyelesaikan akar permasalahannya, kita sibuk menyelesaikan ujung permasalahannya. Jadi makanya kenapa teman-teman cewek sekarang lebih sibuk gimana caranya saya turunin gula darah, gimana caranya saya turunin tekanan darah, Benar. gimana caranya saya terjadi pengentalan darah supaya saya lebih cairkan gitu. Bagaimana caranya supaya tulang saya sakit nih, obatnya apa, atau bahkan nanti jadi operasi. Tapi yang lupa justru padahal kalau kita mau meneliti atau buat satu investigasi ke belakang, ternyata permasalahan metabolisme biasanya dicerminkan oleh lemak yang tinggi, permasalahan lemak yang tinggi biasanya dicerminkan oleh karena geraknya yang kurang, permasalahan gerak yang kurang ternyata dicerminkan oleh ternyata tulang yang bermasalah, dan permasalahan tulang ternyata dicerminkan dari nggak pernah latihan otot. Sedangkan kenapa nggak latihan otot? Karena nggak mau berotot gitu. Nah, ketika nggak mau berotot, makanya kita harus hidup dengan konsekuensi. Makanya udah makin tua nanti terjadi yang namanya bone fracture, terjadi berbagai hal. Bahkan kalau ada pendekatan, salah satu pendekatan yang namanya muscle centric approach, salah satunya ada Profesor Lehman sama Dr. Gabriel Lyon itu, dia bilang bahkan dia mengedepankan bahkan skeletal muscle sebagai yang utama gitu, mengalahkan si tulang sekalipun gitu, karena dengan otot yang kuat itu memungkinkan kita untuk terus bergerak karena otot sendiri adalah is endocrine system. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, terutama cewek, itu kalau ngomongin kebermanfaatan daripada rajin latihan otot itu tuh memberikan kontribusi kesehatan kita tuh luar biasa. Tapi karena kita memang nggak paham dan nggak sadar, kita itu lompat ke dalam satu kesimpulan silly gitu, atau kesimpulan konyol untuk bilang bahwa saya nggak mau nanti latihan nanti otot cewek jadi maskulin, jadi berotot dan sebagainya. Pada kenyataannya sekali teman-teman, kalau wanita rajin latihan beban, justru dia jadi lebih langsing, jadi lebih kecil. Kalau pria latihan beban justru lebih atletis. Nah, itu karena permasalahan hormonalnya gitu. Kedua, begitu kita rajin latihan beban, memungkinkan kita untuk bergerak jadi lebih optimal. Nah, sekarang teman-teman terutama wanita hobinya kalau makronutrisi kan makannya karbo semua. Nah, sedangkan mesin pembakar karbo di badan kita kan adalah otot, karena otot adalah satu tempat penampungan karbo atau penampungan si gula. Kedua, dengan otot yang banyak memungkinkan kita untuk membakar gula. Ditambah lagi dengan permasalahan metabolik sindroma itu adalah ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, karena insulinnya terjadi yang namanya resistensi si sel terhadap insulin. Jadi saking kebanyakan produksi insulin itu terlalu tinggi karena kita makan karbo terlalu banyak. Kalau kita rajin latihan beban, ototnya banyak, terjadi yang namanya peningkatan sensitivitas terhadap insulin. Jadi nggak akan terjadi resistensi insulinnya gitu. Yang ada gulanya malah kepake terus. Jadi akhirnya makanya kenapa permasalahan diabetes tipe 2 gitu, bahkan yang tipe 3 juga seperti misalnya neurodegenerative disease gitu, itu semua berkurang. Nah, jadi kebermanfaatan latihan beban waduh banyak banget gitu. Dan yang Cynthia katakan sebenarnya ya seperti saya bilang tadi,
kalau kita ini pemuda tahun 80-an boleh ngomong gitu, tapi kita ini pemuda tahun 2023. Iya. Kayaknya kalau sampai bisa bilang cewek nggak mau Kemana latihan aja beban gitu itu ya. udah kemana aja, Kemana nggak pernah aja. belajar kali ya. Iya. Jadi saya rasa justru kebermanfaatan latihan beban lah yang sebenarnya yang begitu banyak yang berkontribusi terhadap yang namanya membuat kita jadi tambah sehat, apalagi wanita jadi tambah langsing. Iya, untuk kita balancing ya Mas. Sama paling ini sih, mungkin masih banyak yang belum mengerti ya, kebanyakan latihan beban dan juga kardio nih Mas. Kayak misalnya bilang, udah kok aku udah olahraga tuh, misalnya buat kardio sejam 2 jam gitu setiap hari, lari apa segala macam. Nah kalau misalnya orang yang udah olahraga kardionya kayak gitu, tetap harus latihan beban juga nggak Mas? Karena kebanyakan kan orang kayak udah olahraga gitu kan, tapi ya kardio gitu, sekedar lari, jalan sore segala macem gitu. Betul, definisinya olahraga itu sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah penyederhanaan ya, kita melakukan aktivitas olahraga itu terbagi atas 2 kategori. Jadi kategori pertama adalah melatih kekuatan otot jantung. Iya. Nah, jantung itu disebut yang namanya kardiak. Ya, Jadi otot jantung cardiac muscle kardiak atau cardio muscle. Cardio Makanya muscle. kenapa exercise-nya disebut namanya cardiovascular exercise. Oh, oke, Gitu. iya. Nah, cardiovascular exercise atau bahasa Indonesia dikenal namanya aerobik aktivitas. Nah, aerobik aktivitas itu biasanya bisa dilakukan di outdoor, di luar ruangan, bisa di dalam ruangan dengan menggunakan alat bantu, Iya. maupun juga bisa yang terorganisir, seperti Oke. misalnya grup-grup exercise. Oh iya. Ataupun juga misalnya melakukan aktivitas permainan gitu ya. Ya. Nah, yang kadang-kadang sering disebut dengan namanya sebenarnya anaerobik gitu Anaerobik. sebenarnya disebutnya. Oke, Tapi oke. dia tetap cardio exercise Oh, gitu iya. ya, masih tetap dalam cardio exercise. Nah, anaerobiknya lebih kepada karena dia ada nuansa interval di sana. Jadi main bola pingpong berhenti, ntar lagi main lagi berhenti lagi gitu. Main basket kan bolanya nyala, bolanya mati Iya. gitu. Main bulu tangkis koknya nyala, habis itu koknya mati Oh, gitu ya gitu. iya, Nah, itu iya. disebut dengan namanya interval training sebenarnya. Nah, Iya. jadi aktivitas tersebut tetap melatih pengencangan otot jantung. Nah, jadi kardio atau melatih pengencangan otot jantung masuk dalam kategori pertama. Oke. Nah, di kategori kedua ini disebut melatih pengencangan otot rangka. Otot Gitu, rangka, yang ini kita beda namanya ya. skeletal muscle. Nah, perbedaannya otot rangka itu lebih kepada memang nanti relate-nya ke tulang, nanti relate-nya ke lemak juga secara tidak langsung. Dan juga otot itu kan sebenarnya tempat persinggahannya sebelum disimpan ke dalam sel lemak juga. Jadi kalau ototnya semakin banyak, semakin rajin latihannya, potensi untuk akhirnya makanan itu akhirnya disimpan di dalam sel lemak itu menjadi lebih berkurang. Oke. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya mesti lakukan apa? Jadi dua-duanya. Dua-duanya. Iya, gitu. Tapi Siap. kalau misalnya mau boleh split nggak boleh. Boleh. Kalau mau dijadikan satu, rekomendasi saya lebih baik latihan beban dulu baru tutup kardio. Oke. Alasannya kenapa latihan beban dulu tutup kardio? Karena kardio sendiri di menit-menit awal bisa sampai mungkin 20 menit pertama itu badan kita kan menggunakan gula sebagai sumber tenaga untuk dipecah. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam yang 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Iya. Maksimal detak nadi kita per menit kan 220 dikurangi umur lah, anggap aja ya kita pakai rumusan itu. Nah, jadi kalau 60%-nya badan akan pakai gula sebagai sumber tenaga. Oke. Nah, setelah 60% masuk ke 80%, itu masuk ke dalam yang namanya disebut namanya fat burning zona. Iya. Jadi badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, dan ketika lewat dari 80% itu disebut yang namanya cardio zona, Iya. di mana nanti terjadi yang namanya gluconeogenesis, yaitu ketika badan pakai otot sebagai sumber tenaga. Nah, jadi oleh sebab itu kalau kardionya mau kita langsung masuk ke fat burning zona, nah proses ininya daripada kita pakai kardio Iya. buat bakar gula kita mendingan latihan beban. Latihan beban. Karena latihan beban adalah berbedanya sama kardio, dia ternyata durasinya bisa lebih cepat. Kalau kardio butuh waktu 20 sampai 30 menit Iya. untuk nurunin gula. Latihan beban butuh 1 set aja gulanya udah turun. Cepet banget Jadi gitu, Mas. aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Oke. Apalagi kita melakukan berset-set lagi, otomatis Iya. makanya setiap kali habis latihan beban pasti gula darah kita turun. Oh. Karena memang benar-benar istilahnya, kalau istilahnya
blood sugar sucker. Itu adalah otot kita gitu. Jadi otot dikencangkan, otomatis dia narik si gula. Makanya kenapa itu yang disebut dengan namanya meningkatkan sensitivitas insulin gitu. Jadi nggak butuh insulin aja, itu gula yang sedang beredar di pembuluh darah kita ditarik sama si otot diambil gulanya dengan sendirinya. Nah, jadi ketika gula kita udah ngedrop turun, lalu kita langsung masuk ke stage of cardio exercise. Waktu kita mau kardio kan badannya pintar bilang gini, loh mana nih gula udah habis dipakai sama weight training tadi, sekarang kok saya masih disuruh gerak, saya disuruh lari, tenaganya saya dari mana dong, kan gitu kan. Nah tapi badan kan punya kecerdasan, yaitu adalah dengan badan bilang gak apa-apa deh, tadi gula udah habis tuh, berarti saya akan pakai stage selanjutnya, yaitu adalah saya pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah makanya jadi teman-teman, kalau cewek-cewek yang habis lakukan weight training, kelar tutup sama kardio, langsung juga pakai masuk ke dalam fat burning zona. Nah tapi tentunya kardionya juga mesti bertahap, dalam arti nggak mau juga terlalu capek, karena begitu capek lelah melewatin 80%, dia pakai otot sebagai sumber tenaga, padahal ototnya tadi udah bagus kan, udah dipakai. Jadi kita nggak mau counterproductive juga, makanya kenapa cardio exercise after training itu juga kalau bisa medium intensity lah, nggak mau terlalu high intensity juga. Kalau seandainya harus high intensity berarti harus pendek durasinya. Biasanya 10 sampai 15 menit kalau mau high intensity cukup ya Mas? Kalau saya udah lebih dari cukup, bahkan di bawah 10 kalau menurut saya kalau high intensity. Tapi kalau seandainya sekedar cuma kayak kita jalan aja atau mungkin lari dengan durasi yang sedang, ya kita masih bisa 20 sampai 40 menit. 20 sampai 40 menit. Gitu. Makasih banyak Mas ilmunya, kemudian ini menyadarkan para wanita untuk latihan beban ditambah kardio. Jadi nggak cuman, biasanya kan kalau ibu-ibu cewek cuma demennya zumba, aerobik aja gitu ya. Mungkin bisa zumba dan aerobiknya dijadikan di belakangan. Jadi di awalnya latihan beban dulu aja. Nah latihan beban nggak boleh salah paham juga. Latihan beban itu bisa dengan menggunakan alat bantu nih ceritanya, seperti misalnya free weights atau beban lepas seperti dumbbell, barbell, atau mungkin beban terikat seperti mesin-mesin ini ya gitu, atau cable. Tapi juga bisa dengan menggunakan tubuh sendiri gitu, misalnya hanya cuma dengan plank, static kontraksi loh itu padahal, tapi kan semuanya kerasa. Iya, atau mungkin dengan squat dengan badan sendiri, atau dengan satu kaki lunges namanya, atau bahkan kaki lunges kakinya bisa dinaikin ke atas satu lebih berat lagi gitu ya. Atau selain itu juga teman-teman bisa melakukan yang namanya kayak misalnya sit up, back up, ya kan, upper extension, lalu bisa melakukan push up yang paling populer ya. Kalau wanita mungkin push upnya bisa di tembok atau di meja atau bahkan pakai lutut kalau seandainya di lantai ya. Jadi banyak varian-varian gerakan latihan beban yang teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan tubuh sendiri. Ya tentunya butuh sebuah kreativitas ya. Hari ini bersyukur kita tinggal Google aja semuanya keluar, Google, YouTube semua keluar, tinggal pilih mau yang mana. Oke, makasih banyak ya Mas Ade buat ilmunya. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi dan juga belajar. Dadah.